Oleh karena itu, dilihat dari pengalamannya sendiri selama bertahun-tahun, Sinta memiliki kemungkinan besar untuk diberikan ke Pua oleh Tama. Hal ini membuat Sandi tidak hanya sangat marah tetapi juga sangat cemburu. Perasaan seperti ini seperti tikus yang baru saja mencuri sepotong roti. Ketika dia berpuas diri, dia tiba-tiba melihat tikus lain memiliki pabrik roti. Ketidakseimbangan besar dan kesenjangan psikologis membuatnya sedikit mengerikan. Dia menunjuk Tama dan berkata kepada Sinta, "Nona Fei, orang ini banyak bicara, Anda tidak boleh dicuci otak olehnya." Pikirkan tentang itu, dia benar-benar berani mengatakan bahwa ayahku terbunuh oleh Guntur. Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini dapat memanipulasi Guntur? Anda berpendidikan tinggi, bisakah Anda tertipu oleh kebohongan seperti itu? Tama menatapnya, dia berkata sambil tersenyum, "Ayahmu benar-benar terbunuh oleh petir." Seseorang mengangkat tangannya dan meneriakkan Guntur, dan ayahmu berubah menjadi abu. Sandi tidak peduli untuk marah pada Tama, dan bertanya langsung kepada Sinta, "Nona Fei, apakah Anda percaya kata-kata tidak masuk akal seperti itu?" Sinta mengangguk dan berkata dengan dingin, "Aku percaya. Karena Tuan Renza mengatakan bahwa ayahmu terbunuh oleh petir, ayahmu pasti terbunuh oleh petir dan ditaburi bubuk sampai mati." Nada suara Sinta yang tak tergoyahkan membuat hati Sandi terbakar amarah. Namun, Sinta tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan keterikatan. Dia mengambil inisiatif untuk menarik Tama dan berkata, "Tuan Renza, ayo pergi." Tama mengangguk, dan tanpa memandang Sandi, dia pindah dengan Sinta dan berjalan menuju pintu villa bersamanya. Melihat bahwa Tama dan Sinta hendak pergi, Sandi segera berkata, "Nona Fei, Anda sebaiknya menjauh dari orang ini. Saya pikir nasibnya hitam hari ini, dan akan ada pertumpahan darah. Hati-hati, dia akan melibatkanmu ketika saatnya tiba." Sinta berkata dengan sedikit jijik, "Tuan Dior, jika Anda memiliki pengetahuan diri, tolong jangan ganggu kami lagi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Sandi bersumpah, "Nona Fei, saya telah berada di sini sejak saya masih kecil. Mempelajari metafisika Feng Shui, dan juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang wajah. Orang ini akan mengalami malapetaka hari ini. Demi keselamatanmu, saya sarankan Anda lebih baik menjauh darinya." Sinta sedikit tak tertahankan, dan hendak berbicara, tapi Tama, yang ada di samping, berbicara lebih dulu dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Dior, itu tidak mudah. Anda dapat melihat bahwa saya memiliki bencana berdarah. Dapatkah Anda memberi saya beberapa petunjuk?" Sandi dengan dengusan ringan, berkata dengan arogan, seperti kata pepatah, "Rahasia surga tidak bisa dibocorkan. Jika kami, para ahli Feng Shui, mengungkapkan rahasianya kepada Anda, itu akan merugikan jasa kami. Selain itu, bencanamu sangat serius dan nyawamu terancam. Sulit untuk benar-benar menghentikan acara ritual. Jika kamu benar-benar ingin aku memecahkannya untukmu, maka berlututlah di tanah dan bersujud 3 kali dan mohon padaku." Tama tidak bisa menahan tawa. "Jika Anda ingin melakukannya sekarang, kalau begitu bukankah aku tidak bisa belajar? Mengapa saya tidak melakukannya seperti ini? Saya akan menunggu dan melihat apakah bencana darah akan datang, dan jika itu datang, belum terlambat untuk memohon padamu." Sandi mencibir, "Sepertinya kamu tidak mengerti. Tidak masalah, karena kamu tidak percaya padaku, kita lihat saja. Belum terlambat untuk meminta saya menyelamatkan Anda ketika Anda belajar pelajaran." Tama tersenyum dan mengangguk, "Oke, aku akan menunggu." Tepat pada saat ini, asisten guru, Amin, keluar dari villa, melihat Tama dan Sinta, dan segera melangkah maju dengan hormat dan berkata, "Tuan Renza, Nona Fei, Tuan Leo menyuruhku untuk menemani kalian semua di villa sebentar. Beliau dan keluarga Tuan Hedi sudah dalam perjalanan." Tama sedikit mengangguk dan berjalan masuk bersama Sinta.
Villa keluarga Danuarta telah kosong selama bertahun-tahun, jadi dekorasi keseluruhan sangat terpelihara dengan baik. Karena seorang desainer terkenal diundang untuk mendesainnya. Begitu banyak elemen klasik yang tidak terlihat ketinggalan zaman bahkan sekarang. Selain itu, Guruh mengganti hampir semua soft furnishing di villa dalam semalam. Jadi villa secara keseluruhan terlihat di-upgrade ke level yang baru. Amin mempersilakan Tama dan Sinta untuk duduk di sofa di ruang tamu, dan kemudian bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, Nona Fei, apakah kalian berdua butuh minum? Saya akan meminta seseorang menyiapkannya." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Kamu bisa melakukan pekerjaanmu dulu, jangan khawatir tentang kami." Amin mengangguk dan buru-buru berkata, "Baik, Tuan Renza, Anda bisa memanggilku kapan saja jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan." Dengan itu, Amin dengan hormat meninggalkan ruang tamu. Hanya Tama dan Sinta yang tersisa di ruang tamu, jadi Sinta bertanya padanya, "Tuan Renza, apakah Alexander Dior benar-benar terbunuh oleh kilat?" Tama tersenyum ringan dan bertanya padanya, "Apakah kamu tidak mendengarnya sebelumnya? Ketika kamu berada di Jakarta, bukankah kamu sudah menyelidikiku dengan sangat jelas? Mengapa kamu belum mendengar tentang ini?" Sinta berkata dengan malu, "Tuan Renza, keputusan untuk menyelidikimu secara pribadi benar-benar mendadak. Oke, terlalu dini bagiku untuk mengekang kudaku, jadi aku tidak menyelidikinya terlalu dalam." Tama tersenyum dan berkata, "Jangan salah paham, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Saya hanya berpikir Anda adalah orang yang cerdas secara objektif. Ketika Anda berada di Jakarta, kamu seharusnya sudah menyelidiki banyak hal yang berhubungan denganku, termasuk insiden Alexander Dior." Sinta menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Sejujurnya, Tuan Renza, aku benar-benar belum pernah mendengar tentang Alexander Dior. Bisakah Anda memberitahu saya, apakah Anda tidak keberatan?" Tama mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ini tidak merepotkan, tapi masalah ini sangat sederhana. Ketika Alexander datang ke Jakarta, dia memiliki sedikit perselisihan denganku di pelelangan, jadi dia menyimpan dendam terhadap saya, dan kemudian dia ingin menggunakannya. Pencapaian kecilnya dalam metafisika Feng Shui membuatnya berpikir bahwa dia telah menyatukan seluruh dunia metafisika, dan bahkan mencoba membunuhku di konferensi metafisika, jadi aku meretasnya sampai mati." Sinta berseru, "Itu benar-benar bisa menarik langit, cara mistis dari guntur yang menebas orang sampai mati? Ini terlalu luar biasa kan?" Tama mendengus dan berkata, "Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh atau luar biasa. Faktanya, itu adalah menggunakan beberapa alat sulap khusus untuk mendapatkan tujuan khusus. Ini tidak lebih dari transformasi energi pada tingkat metafisik." Setelah berbicara, Tama berkata dengan santai, "Jika kamu menunjukkan kepada orang-orang dahulu sebuah pesawat, mereka pasti akan menganggapnya luar biasa. Tetapi jika Anda bertanya kepada siswa sekolah menengah pertama di zaman modern ini, dia pada prinsipnya dapat memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa pesawat tidak lebih dari mengubah panas dalam bahan bakar menjadi tenaga jet, dan kemudian menggunakan sayap untuk menghasilkan daya angkat. Hal yang sama berlaku untuk metode metafisika, tetapi konversi energi dari metode metafisika tidak dapat dipahami oleh orang biasa." Sinta terkejut, dan kemudian berkata, "Jadi, Alexander juga memiliki beberapa keterampilan nyata. Seberapa kredibel sandi yang mengatakan bahwa Anda bisa mengalami bencana berdarah?" Tama tersenyum, "Pencapaiannya masih sedikit. Saya pikir itu dia dan bukan saya yang memiliki bencana berdarah hari ini." Saat ini, di halaman villa, Sandi menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat menyeramkan, dan mengeluarkan botol bundar ramping seukuran ibu jari dari jubah taunya. Seluruh tubuh botol bundar ini tidak transparan, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.